Itu 1000 batang, populasi 1000 batang, tonase akhir 9 ton sekian, Pak. Kemudian pupuk kandangnya harus kuat. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah jarak tanam. Tani Plat BE. Mantap. Tanam Varia. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih untuk kita semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan saya panjatkan junjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada sore hari ini, Pak, masih diberi kesehatan, umur panjang, ada yang jaraknya lebih dari 30 kilo bisa hadir karena antusias, ingin belajar, ingin melihat, mungkin juga jenuh selama 2 tahun tidak bisa kemana-mana karena COVID dan banyak hal. Oh, itu teman dekat saya. Oh, saya ada family di Sukajaya atau di seputaran Rajik. Inilah hikmahnya akhirnya kita bisa bertemu atau berkumpul pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintahan Desa Sukajaya yang sudah memberikan izin untuk kita bisa sharing atau berbagi dari panah merah untuk sahabat sekalian. Kepada Mas Eko dan keluarga besar nih, Mas Saputro, terima kasih. Ini tempat tanamannya dari kemarin juga mungkin sama ikut mikir balik, akhirnya nyiapin konsumsi yang pas ini nih. Kemudian tidak lupa tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh agama Desa Sukajaya. Mohon pikirannya dibenahi kembali dan nanti akan diadakan pertemuan di Balai Kampung untuk membahas masalah kelompok taninya. Karena imbauan dari pemerintah sama kemarin saya dengar mau dapat alat surat yang ada di Kabupaten Sukajaya. Jadi itulah sekilas cuplikan dari Balai Kampung, mudah-mudahan ini terwujudkan. Itu saja yang saya sampaikan pada para petani. Itu dan kurangnya saya menyampaikan sebesar-besarnya. Mohon dilanjutkan kepada beliau pembawa acara. Panennya pendek. Pedagangnya mau yang tahan simpan, apa yang nggak tahan simpan? Tahan simpan. Arab sing kenceng apa sing gembos? Kenyal. Harus yang manis apa yang pahit? Kemudian Pak, kalau benihnya sudah berkualitas. Salam guys ya. Ini dari channelnya Plat BE. Mohon disimak ya video ini. Sip. Kalau benihnya yang kita pakai sudah berkualitas, apalagi yang perlu kita catat? Yang perlu kita catat dan perhatikan adalah budidayanya, Pak. Nah, di kita di Panah Merah ada bahasa yang namanya kunci sukses, Pak. Nah, kalau kita nanam opal, apa kunci suksesnya? Yang pertama, pupuk kandangnya harus kuat, Pak. Kemudian pupuk kandangnya harus kuat. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah jarak tanam. Karena sulurnya panjang, ya. Untuk mendukung produksinya, jarak tanam yang kita pakai harus jarang. Berapa jarak ideal untuk tanam varia opal? Jaraknya dalam baris, Pak, dalam musa itu 1 meter minimal, Pak. Dengan catatan 1 tanaman per lubang. Jadi kalau kita buat 1 meter tapi per lubang tanamnya ada 2 atau 3, itu rapat juga akhirnya. Kemudian jarak Jangan ganggu lupa nanti subscribe, like, and comment.
tanah merah. Kenapa enggak lanjaran tegak atau lanjaran sirang seperti timun, Bandi ya ketara orang kayak. kacang dan tanaman lainnya? Seperti gambas. Gitu. Nah, jadi prosesnya ya Pak, kalau mau menanam opal khususnya varian dan khususnya opal, pertama jarak tanam dan pupuk kandang. Jadi itu Pak. Benihnya sudah pas, benih opal, jarak tanamnya minimal 1 meter di dalam baris, kemudian jarak antar bedengan itu 2,5 meter. Nah, mudah-mudahan kalau 3 ini kita pegang, benihnya sudah pas, kemudian jarak tanamnya sudah pas, pupuk kandangnya dibanterkan. Mudah-mudahan opal bisa maksimal seperti itu. Mungkin itu dari saya sedikit perkenalan dan sekilas tentang produk. Mungkin nanti ada story sukses. Tadi Mas Tatang juga udah bilang ada Darko, ada Oktan. Jadi kita bermain di 3. Tapi yang umum adalah opal. Yang umum bisa Mas. Darko, Oktan nanti akan punya segmen atau pasar tersendiri. Akan kami coba dengan Mas Eko, Mas Yudi juga akan mencoba. Jadi tadi seperti Mas Tatang bilang, kita jangan ikut-ikutan, boleh ikut-ikutan, tapi mana yang menguntungkan buat kita sama pasar. Opal ini yang bisa ke mana-mana. Darko nanti agak spesifik, Oktan agak spesifik. Tapi kita tidak tahu lah, namanya pasar atau tren itu bisa berubah. Karena kunci perubahan atau penentu tren pasar itu bukan pedagang Pak atau konsumen, jenengan petani. Kalau konsumen di pasar delok buah apik-apik seger ya wis seneng. Tapi sing agak cerewet itu di level pengecer lapak. Nah, panah merah kalau buat benih ya merangkum semua Pak. Dari mulai apa kebutuhan yang diperlukan petani sampai konsumen akhir kita rampung. Jadi ingat Pak, pesan kami, Bulko sudah kita hentikan untuk produksinya. Kita fokus di opal. Nah, ini sesinya Mas Eko untuk bisa berbagi kepada jenengan semua. Kenapa nih bisa buahnya rentel bergelantungan? Kenapa harus para-para? Kenapa jarak tanam harus 1,2 meter? Kenapa harus pupuk kandang? Nah, pertanyaan kenapanya itu Mas Eko yang akan coba berbagi. Tadi dari Mas Tatang sudah mencuplik tuh. Nah, porsi saya intro sudah diwakili Mas Tatang sebetulnya tadi. Produksinya tinggi, ini begini, itu sudah Mas Tatang udah diambil Pak. Alhamdulillah. Ringannya kalau grobokan begitu Pak kalau kerja Pak. Nah, oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Eko Saputro untuk berbagi kepada sahabat. Izin senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beberapa nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih kepada rekan-rekan petani dan dari petugas dari Panah Merah yang sudah hadir di kebun saya. Di sini saya mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat, minuman atau sajian yang kurang berkesan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah kemampuan saya yang sangat sederhana ya Pak G. Ini saya masih belajar bertani. Plat BE ini ku channel kula Pak mengke lah. Nggih Pak nggih. Kula niki saya dasaran Pak nggih, masih belajar, pemula saya. Jadi kalaupun tanaman saya bagus,
Itu Allah yang memudahkan usaha saya Pak ya. Ya, di sini bibit saya menggunakan varietas opal Pak. Ini di lahan bekas Pak. Jadi TOT, tani ora tenanan. Ya ini. Usia tanaman saat ini 60 hari setelah tanam biji Pak. Buatan gula semai langsung ditancap ke biji. Untuk perawatan pemupukan interval 5 hari sekali Pak. Pupuk nggih sama sing sampean-sampean ku Pak. Waduh ora tak beda-beda. Untuk jarak tanam di sini saya pakai 120 kali 200. Adapun enggak sama karena di sini bikin bedengannya pakai edet. Super edet oleng titik geser Pak. Ngoten nggih. Jarak tanam 120 saya menggunakan para-para dari Kawat dan Rafia Pak. Insya Allah aman Pak. Kenapa saya pilih opal? Iki orang promosi tapi aku ki duwe tenan iki lho bukti nih kan ngono lho. Nyapa kowe milih opal jajal cerita. Gak milih liyane. Nggih. Kula nate nanem sing mereke wong kamar sebelah nggih pun nate nggih. Nanem sing jenenge Dulko pun nate. Terus kula bedane Pak. Tak tugel. Ngopo kok Dulko ki karo liyane benten bobote Pak. Ya Pak enggak apa-apa aku senanjur enggak apa-apa Pak. Niki Pak. Niki mboten gembos. Ngoten. Berarti menang bobot Pak. Nggih, bener memang yes. Lah pahit enggak pahit. Kalau daging tebal Pak, dan ini yang terutama dalamnya Pak. Jadi nggak kopong. Jadi misalnya jenengan petik sore nggak bisa, petik pagi nggak bisa maaf. Terus sama biasanya sore ini nggak meleot, gitu loh. Beda dengan yang lain. Kalau yang itu meleot, alum, alum layu. Lentur. Kisut. Kalau untuk perawatan sama Pak, pulau jenengan bisa belajar, masih belajar. Saya masternya Mas Ahmad Niko, Mas April. Pemimpin pulau niki enten Mas Tanto, niki Gedung Sari, Pak Keli. Jadi ini gua Pak. Untuk ketahanan penyakit, bercak, nate, gian toh, nanam sing lintune. Alah hasil aja udah pira Pak wis sakmene iki. Wajar bingung aku isin karo kanca tak guntingi. Jadi aku ora nggih guntingi sida, nggo guntingi sida. Wis tahu. Tapi alhamdulillah aku kan ngurusi ronggon Pak. Karo gambas tak sambi grani. Ilmune Mas April kan ngono kuwi, nyantai wae ronggon. Alhamdulillah untuk ketahanan kresek bercaknya masih aman Pak. Memang betul-betul tahan virus. Untuk potensi hasil opal ini yang tanam kedua kali Pak. Ya lanjana Pak. Dan ini tanam yang kedua kali opal. Yang dulu saya lakukan pemruningan pangkas. Jadi tinggal di para-paranya saja buahnya. Sama-sama 1000 batang populasinya Pak. Dulu sampai 5 bulan itu. Jadi setar saya tanggal 1 di bulan 1 tahun baru. Kancane pesta aku ora duit kok. Saya tanam gitu. 5 saya babat. Itu 1000 batang, populasi 1000 batang, tonase akhir 9 ton sekian Pak. Iya, itu yang tak jual Pak. Sing tak wehne tanggoku ngono ya ora tak hitung. Iya.
Ya, 9 kilo per batang itu Pak. Dan ini setelah sharing-sharing dengan rekan-rekan sahabat tani, coba Mas Eko nggak usah dirempel. Nanti apa, nanti hasil akhirnya seperti apa gitu. Dan saya nggak egois. Dari saran dari Mas Ahmad semua, oh kita coba dulu nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya, kalau yang dirempel tonase seperti ini itu sama-sama di lahan bekas. Jadi awal itu nggak ada tambahin pupuk lagi Pak, nggak tak kasih kohe lagi. Setelah usia 25 kita melakukan pupuk tepi. Lah misalnya aku nggak bisa cerita dua-dua, siapa buka HP nggak apa-apa Pak, delok channelku Tani Plat.be ya Pak ya. Iya di subscribe lah. Oke. Jadi di situ aja saya nyimpan video, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan petani semuanya kan gitu. Untuk pupuk tepi saya menggunakan kohe murni Pak. Jadi lorong yang kita dudukin ini, yang tiap hari dibikin jalan kaki ini kan padat. Kita kan nggak berpikir di situ, nanti kalau akar itu susah untuk berjalan. Karena ini sudah lahan bekas, jadi lorongan ini saya kultivator lagi, saya rotari. Kalau sempat waktunya sore hari ya sore hari, dapat 2 lorong gitu. Pakai berapa banyak kohenya Mas Eko untuk lahan janda? Berapa panjangnya? Ini kurang lebih 30 meter Pak. 30 meter. Mas Eko memberikan kohe berapa karung? Berapa banyak? Ini untuk yang ini ya, yang udah lahan bekas ya. Ya, lahan janda ini. Nah, jadi ini setelah saya rotari lagi, tanah digemburkan kembali, tapi tanaman masih ada, sudah mulai memasuki masa generatif lah ya Pak, mulai berbunga itu. Saya rotari pinggir tepi mulsa ini, saya kasih kohe kurang lebih 2 karung lah gitu. Tapi nanti kita tutup pakai lijernya itu, dipuk nih Pak. Kalau untuk dasaran sendiri Mas Eko, untuk panjang gulutan 30 meter dasar kemarin ke lahan janda, Mas Eko kasih berapa? Enggak kasih. Oh, udah kasih ya? Enggak kasih. Jadi susul ya di Iya. pinggir tadi ya? Oke. Cuma kita menggunakan tepi saja. Waktu di awal Mas Eko kasih berapa Mas dengan panjang gulutan? Itu di lahan gambas. Lokasi kurang lebih seperempat ini saya kasih 100 karung Pak. 100 karung, per karung itu 50 kilo? Atau Enggak 30? ada, Pak. 30-an lah rata-rata ya. Hampir 1,3-an. Untuk kapur dolomit saya menggunakan 40 karung yang ukuran 25 kilo itu. Dolomit wajib hukumnya Mas Eko? Ya untuk ini Pak, netralkan pH. Ya, menaikkan pH. Jadi dolomit barang sepele, tapi saya tambahkan itu wajib hukumnya teman-teman. Apapun untuk horti, karena pH tanah untuk sayuran ada di 6 sampai 6,5 itu yang nyaman. Iya Pak, ya. Kalau di bawah 6, apalagi di bawah 5 itu gangguannya luar biasa. Iki ngopo nih ketika kita lihat pH tanahnya drop, ya berawal dari situ. Ya terkadang rekan-rekan pernah bertanya, makan sudah tak kasih tapi kok nggak ada perubahan, karena kemungkinan karena pH terlalu rendah, jadi tanaman tidak akan menyerap nutrisi dengan sempurna. Bagi rekan-rekan sahabat tani yang mau cek pH bisa ke rumah, ada alatnya. Nah, misalnya harus nganggo kunir ya nggak apa-apa, tapi kasihan kayak ini Pak, maaf loh ini ya, organik ya nggak apa-apa, nganggo kunir ya bisa ngecek pH. Bisa Pak, kalau kunir itu warnanya sudah keunguan itu positif basah Pak, nggak harus beli alat, nggak apa-apa, pakai kunyit dipotong, kita taruh di dalam gulutan. Kalau opal tidak ada retak 1000 Pak, alhamdulillah. Iya. Oke, jadi teman-teman Bapak sekalian, di pare opal tidak ada retak 1000. Ini berapa kali nanam pare opal? 2 kali Pak. 2 kali tidak ada nemu retak 1000. Mas, insya Allah tidak ketemu nutrisi tercukupi. Mas Udi ada pengalaman retak 1000? Di opal tidak ada. Mas Ahmad ada. Oke, jadi kalau kita mendengar ada, wah parenya opal retak 1000, saya harus bertanya. Pertanyaannya yang pertama saya tanya, nanamnya murni opal semua atau ngemik? Sedikit cerita saya, berbagi pengalaman, tidak ada niat untuk menggurui bagi para master.
Mohon maaf, lain salah diluruske. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Eko Saputro atas beri tepuk tangan teman-teman. Ya, nanti biar bisa dikutip. Untuk teman-teman yang tadi nyimpen nomor saya, ojo di miss call, nomorku iso WA, tak delok HP-ne Android kabeh ora ono sing cumplung. Apa nek sing cumplung? Nek cumplung lebokne ngisor mulsa. Balase suwi. Terus nanam opal tuku Android. Nah, di WA aja. Ahmad dari ini, nanti saya kalau nyantai simpen, tapi tiba-tiba mendadak di telepon, saya lagi nyetir, kadang saya nggak angkat, apalagi nomornya belum. Tadi sudah ditekankan sama Mas Tata. Jadi dia panjang sulur, panjang cabang, tapi tiap ketiak daun ini dia mengeluarkan calon buah. Disinilah kunci pentingnya nutrisi supaya jadi, alias tidak gembos. Itu seluruh produk merambat cap panah merah seperti itu karakternya. Makanya sering berhembus kalau ngobrol-ngobrol, aduh, nek nandur timune panah merah, parene panah merah, lanjarannya kudu dhuwur kudu. Ya iki Pak karepe. Memaksimalkan, tapi malah ngeluh lanjarannya senenge sing kuntet-kuntet 5 petikan selesai. Wah, dikei duit ATM sing akeh sing dawa kok malah sambat. Enten mboten, Pak? Ada. Saya masih menemukan itu. Tapi itu dulu di era Covid enggak ada. Karena nggak nanam, pasarnya seret. Nah, jadi itu yang mendukung performa produksi tinggi. Dia panjang, jalur utama percabangan, tetapi setiap ketiak daun bawa buah. Nah ini kita bisa lihat aja buah dinding aja belum selesai, Pak. Ya, buah dinding, buah-buah. Tapi buah di atasnya udah cerentel. Mungkin nanti kita akan lihat yang baknya atau gangnya agak lebih lebar lagi di sebelah sini. Yang saya ya. Bisa disaksikan. Jadi seperti yang Mas Tatang sampaikan barusan, panah merah kalau membuat benih, petani mencari panduannya 3 pilar, Pak. Produksi tinggi, tahan penyakit, sama disukai pasar. Petani sahabat harus pegang itu dulu. Petani cari benih, ya produksinya biasa saja. Tahan penyakitnya biasa atau belum. Sementing pasarnya seneng. Masa modal 20 juta, pare setengah hektar keluar 2 ton. Harganya tinggi ya. Kalau pare ibaratnya bisa selisih harga kayak sampai 3.000 5.000 enggak masalah, mungkin diikuti. 500. Cuma 500. Tidak terlalu jauh beda harga pare. Jadi kita sebagai petani juga harus berhitung kos atau biaya Bapak sekalian. Berapa yang kita keluarkan? Ya. Harus kita kaji ketika kita mau berhitung. Saya harus dapat berapa dengan modal yang sekian. Harga yang diharapkan. Nah, harga diharapkan bukan petugas panah merah, tapi gelar sejadah, ambil wudu, dungo. Orang mlaku ning ladang, ning gerdu nyeluk kancane, centrang-centring. Botol. Wah, yo. Orang balik rego. Nah, terus tambahan, Pak. Setiap karakter varietas itu mempunyai tipe pemanenan yang berbeda. Ada yang dia petik pertama misal 1 karung, petik kedua sampai ke-5 terus dia nanjak. 9 dia berhenti. Nanti dia butuh waktu pembungaan lagi, Pak. Baru datar 2-3 kali petikan, baru ngejut. Pernah nemukan nggak varietas panah merah seperti itu, Pak? Baik di timun maupun di pare. Dia sempat stabil dulu dari ngeget, terus meningkat lagi. Mas Ahmad pernah cerita itu sama saya tipenya, ya? Ya, ada satu varietas. Kebetulan bukan pare. Gambas kita lah, Anggun Tawi itu tipenya seperti itu. Jadi dia 9-10 kali ngejut, nanti mungkin 3-4 kali dia stabil atau agak turun dulu. Tapi dia membentuk bunga sama panjang lagi sulur, duet ngeget lagi. Ada pare kita yang baru, itu tipenya petik pertama itu seperti seolah-olah mendapatkan 5 kali petikan. Jadi ngejut. Nanti petikan ke-7, 8, 9 dia sudah drop. Ada. Jadi fasenya kayak gunung. Itu ada.
dioktan. Itu tipe pertumbuhan. Tapi pesan garis bawah di sini, rawatlah. Pak Lilik juga nih, tanaman zatapinya bagus. Kemarin habis teleponan sama pedagang, harganya segitu langsung lemes. Jangan. Kita tetap harus semangat ngurusi karena ini harap ngekei, Pak. Ini harus ngekei. Tani sayuran ojo kendo mentali, kuat. Mungkin itu pesan saya. Nanti kita bisa sharing, kita diskusi lagi, kita lihat ke lahan, kita ngobrol santai, mau sambil makan, sambil ngopi, monggo. Mas Eko bisa dikawal sama teman-teman yang mau lihat orang pare. Pokoknya peteng, Pak. Hah? Peteng dulu. Coba Pari. Gimana? Aku melaku petes tak ketok. Kalau yang apa benar? Bosnya langsung ngakeh ngono. Kan dipencet. Kelakuan. Jadi mau gerak apa aja? Ya yang mau makan bisa dibagi. Dibolongi tengah. Wih, ayo kurang gede ya. Astagfirullahaladzim. Kata nih. Kata bos. Harganya hancur. Aduh. Goblok. Kan kalau channel baru. Iya. Apa jual harganya apa? Iya dong itu tadi. Halo bos. Halo. Mantap. Suasana di lahan area oval. Boleh ojo sampel. Ya saya ada di setting jet. Oke, setting Mas Gopar ki. Rata hari ini Mas. Rokok enak. Mantap. Mantap, Gopar mantap. Yuk merapat. Pengisi energen. Mantap bos. Semoga petani untuk kedepannya lebih mantap. Channel Tani Plat Top man. Mas, biar sampai naik tarik. Mas Thomas, Pak Ferry makan dulu. Siap. Bel padang. Makan ya Mas Eko ya? Iya Makan dulu bos. Kayak teman-teman dulu deh. Kayaknya. Seragamnya waduh. Aku request udah begini. Pak Menteri juga pakai. Persis kayak teman-teman ini tidak ditipu. Kalau kita lihat konten Menteri Pertanian lihat dulu. Si kembaran. Dua sahabat saya. Di bawah. Neng lorongan kan jaga juga. Aku. Ayo Pak.